Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan memaparkan rangkuman dari makalah yang saya buat dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Tauhid dalam Pendekatan Konseling Islami. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizkia Damaya Ulfa, akhiran NIM 57. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, urgensi konseling Islami di era modern. Konseling adalah jembatan menuju pemecahan masalah psikologis, emosional, dan sosial. Di tengah keberagaman metode konseling, pendekatan Islami menawarkan solusi holistik dengan mengintegrasikan nilai-nilai tauhid yang menekankan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Pendekatan ini relevan untuk membentuk individu yang kuat dan seimbang secara lahir dan batin. Namun, masih ada tantangan dalam penerapannya, terutama karena kurangnya pemahaman konselor tentang integrasi nilai-nilai tauhid. Oleh karena itu, studi mendalam tentang implementasi nilai-nilai tauhid dalam layanan konseling menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu memahami konseling Islami, fondasi, dan tujuan. Definisinya, proses bantuan yang bertujuan meningkatkan kesadaran individu sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, mengarahkan hidupnya sesuai petunjuknya, dan mengembangkan potensi fitrah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan utama yaitu meningkatkan iman, Islam, dan ihsan bagi konseli hingga menjadi pribadi yang utuh mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Karakteristiknya berbasis Al-Quran dan hadis, penguatan spiritual seperti doa, zikir, dan sholat, dan yang terakhir yaitu integrasi nilai-nilai tauhid. Selanjutnya ada nilai-nilai tauhid, pilar kehidupan muslim. Tauhid adalah prinsip fundamental Islam yang menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Lebih dari sekedar akidah, tauhid membentuk sikap dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tauhid uluhiyah. Keyakinan hanya Allah yang berhak disembah dan dijadikan tujuan ibadah, membentuk integritas moral dan disiplin spiritual. Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Keyakinan Allah memiliki nama-nama indah dan sifat sempurna, menumbuhkan kesadaran etis yang konsisten dalam setiap tindakan. Tauhid rububiyah yaitu keyakinan Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta, menguatkan kesadaran akan ketergantungan penuh kepada Allah. Penerapan nilai-nilai ini memberikan ketenangan batin, memperkuat ketahanan diri terhadap stres, dan membentuk perilaku etis sesuai ajaran Islam. Selanjutnya ada manfaat internal tauhid, ketenangan dan ketahanan diri. Tauhid dalam kesejahteraan psikologis. Keyakinan akan keesaan Allah memberikan fondasi spiritual yang kokoh, membebaskan manusia dari keluh kesah, kebingungan, dan keputusasaan. Dengan tauhid, seorang muslim memiliki jiwa yang besar, agung, dan tenang, memberikan ketenangan batin dan kestabilan emosi, menguatkan resiliensi dan kemampuan coping terhadap stres, membentuk perilaku etis yang selaras dengan ajaran Islam. Keimanan kepada Allah jika dihayati dan diamalkan sangat besar manfaatnya bagi kesehatan mental manusia. Selanjutnya yaitu penerapan konseling Islami dalam internalisasi tauhid. Konseling Islami adalah usaha sadar untuk mengatasi masalah individu berdasarkan norma-norma agama Islam, membantu mereka memahami identitas diri sebagai hamba Allah. Ini menjalin hubungan personal di mana konselor membantu klien menyelesaikan masalah dengan berlandaskan tauhid.
Integrasi zikir dan bimbingan Islam terbukti efektif menurunkan tingkat stres pada pasien rawat inap, sekaligus memperkuat kesadaran spiritual. Pendekatan ini menggabungkan intervensi psikologis dan spiritual secara simultan, di mana klien rutin berzikir menunjukkan peningkatan ketenangan batin dan kontrol diri. Kok gak bisa? Lalu ada internalisasi nilai tauhid, transformasi diri. Internalisasi tauhid bukanlah sekedar pemahaman teoritis, melainkan proses transformasi perilaku dan sikap sehari-hari, yaitu dengan edukasi teoritis, pemberian materi tentang tauhid dan relevansinya dalam kehidupan modern. Yang kedua ada praktik spiritual seperti zikir, doa, sholat sebagai penguatan internalisasi nilai tauhid. Yang ketiga ada refleksi diri, latihan introspeksi untuk menyadari ketergantungan penuh pada Allah. Yang keempat ada integrasi kehidupan nyata, penerapan nilai tauhid dalam interaksi sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Strategi ini meningkatkan kesadaran etis dan disiplin spiritual, membutuhkan pendamping konsisten serta dukungan lingkungan dan keluarga. Selanjutnya, ada keunggulan konseling Islami basis spiritual yang kuat. Basis spiritual memberikan sumber kekuatan tambahan melalui keyakinan religius, membentuk karakter Islami tidak hanya kesehatan mental. Peningkatan resiliensi mendorong sikap sabar, tawakal, dan optimisme dalam menghadapi stres. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi implementasi. Tantangannya yaitu variasi tingkat kereligiusan klien yang beragam, keterbatasan pengetahuan konselor tentang praktik spiritual yang tepat, tekanan sosial atau lingkungan yang tidak mendukung nilai-nilai Islami. Solusinya yaitu pelatihan konselor secara rutin dalam pendekatan Islami komprehensif, penyesuaian metode konseling sesuai latar belakang dan kebutuhan klien, melibatkan keluarga dan komunitas untuk mendukung internalisasi nilai-nilai tauhid. Dan selanjutnya dan yang terakhir, oh gak bisa ya? Ya Allah, aku kudu piye iki? Yang terakhir, ada kesimpulan dan saran membangun karakter Islami yang kuat. Internalisasi nilai tauhid adalah proses fundamental yang menjadikan keyakinan akan keesaan Allah sebagai dasar berpikir, bersikap, dan bertindak. Konseling Islami terbukti efektif dalam membantu klien melalui kombinasi edukasi, refleksi diri, praktik spiritual, dan integrasi nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini poin-poin dari makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.